Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ansaru karisi wa ibadi. Sahabat Samsul tadi sudah memaparkan yang mestinya itu menjadi beberapa kisi-kisi yang mesti saya sampaikan. Saya hanya akan memberikan tambahan sedikit untuk memperkuat para kader bahwa tadi sampaikan pola hubungan antara Gerakan Pemuda Ansor dengan Nahdlatul Ulama yang begitu jelas. Saya sekarang lagi nyusun sebuah buku yang rencananya akan saya kasih judul Filsafat Gerakan Pemuda Ansor. Nah, di buku itu saya memulai tentang sisi-sisi Ansor sebagai organisasi yang mempunyai keunikan yang luar biasa. Ayat yang saya sampaikan tadi itu menggambarkan keunikan Ansor, bahwa nama ini adalah nama yang diambil dari penggalan kata dari ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan proses fungsi kerasulan Nabi Isa yang di pick up oleh para sahabatnya, yaitu sahabat Khawariyun. Saya ingin katakan bahwa menjadi Ansor ini adalah proses yang terus menerus, proses yang ongoing proses, kira-kira seperti itu. Pola hubungan antara santri, pola hubungan antara Ansor dan ulama itu sebagaimana pola hubungan sahabat Khawariyin dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan posisi ulama pada konteks kenabian baginda Rasulullah SAW ini setara dengan posisi Anbiya atau para nabi Bani Israel. Saya katakan bahwa beransor ini adalah proses yang tidak pernah berhenti. Kalau di pesantren kita pernah belajar ilmu kalam, kita berbicara tentang iman, dikatakan bahwa iman itu sifatnya adalah nadari, bukan doruri. Beransor itu juga nadari, bukan doruri. Pola hubungan antara santri dengan kiai, pola hubungan antara orang awam dengan ulama, umat dengan nabi, itu pola hubungan yang terus harus dipupuk dan dibangun. Tidak otomatis pola hubungan itu mempunyai sesuatu yang berfaedah positif kalau tidak terus dibangun. Inilah yang menjadi The Venture of Ansor. Kalau Marshall Hodgson itu punya buku namanya The Venture of Islam, maka The Venture of Ansor, sesuatu yang bisa jadi merupakan sesuatu yang berat. Jadi beransor itu sahabat-sahabat, ini adalah kata masdar yang berarti kata sifat. Mereka orang yang mempunyai tradisi menolong. Menolong dalam hal ini adalah menolong para ulama. Menolong dalam konteks Khawariyun adalah menolong perjuangan Nabi Isa ketika banyak sekali umatnya yang mengundurkan diri. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, dan menjadi kafir. Kira-kira seperti itu terjemahannya. Maka perjuangan atau pemuda Nahdlatul Ulama menjadi Ansor adalah proses menjadi dan membackup perjuangan ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wabil khusus sebagai owner, sebagai pemilik utama dari Nahdlatul Ulama adalah Suriah Nahdlatul Ulama. Jadi kader Ansor, sekali lagi kader Ansor itu harus terus membackup, nyambung dengan perjuangan Nahdlatul Ulama. Kalau tidak, maka beresiko terpeleset sifat kesantriannya. Inilah keunikan Ansor. Kalau karakter ini kita miliki, maka insya Allah keberkahan kita menjadi Gerakan Pemuda Ansor, menjadi bagian keluarga Ansor akan betul-betul kita dapatkan. Tadi saya katakan bahwa Ansor ini sesuatu yang unik. Ada hadis yang saking cintanya baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Ansor, beliau mengatakan bahwa Ansor ini adalah keluargaku dan jantung hatiku. Lagi-lagi ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bukan sesuatu yang otomatis ketika kita menjadi Ansor, menjadi bagian Gerakan Pemuda Ansor, otomatis kita mempunyai karakter yang seperti itu. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya adalah Ansor, adalah Ansor. Sebagaimana tidak setiap orang yang mengaku beriman, mereka adalah beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa ma hum bimumin. Jadi ada nilai, ada semacam jauhar, ada substansi, bukan hanya sekedar madhar, simbol-simbol Ansor saja yang ada pada pemuda, Gerakan Pemuda Nahdlatul Ulama, sehingga mereka layak dikatakan sebagai pemuda Ansor.